Karena ada beberapa ibu hamil yang dia usianya sudah cukup bulan, lalu dia merasakan kontraksi atau gelombang cinta, dan dia belum paham benar terkait dengan kontraksi asli dan kontraksi palsu, sehingga ketika sudah sampai ke rumah sakit ternyata dia belum ada pembukaan, atau bahkan ketika dia sudah kontraksinya sudah mulai intens, dia sampai rumah sakit pembukaannya masih pembukaan 1 cm atau 2 cm, dan akhirnya si ibu hamil ini disuruh pulang lagi ke rumah. Kadang-kadang ada ibu yang ketika sampai rumah sakit itu malah konsentrasinya buyar. Dia berhadapan dengan lingkungan yang tidak biasa, kurang nyaman, mungkin akhirnya dia panik, khawatir. Nah, ini juga bisa menyebabkan pembukaannya lambat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Anita. Di video kali ini saya akan membahas tentang kapan waktu yang tepat untuk menuju rumah sakit. Karena ada beberapa ibu hamil yang dia usianya sudah cukup bulan, lalu dia merasakan kontraksi atau gelombang cinta, dan dia belum paham benar terkait dengan kontraksi asli dan kontraksi palsu, sehingga ketika sudah sampai ke rumah sakit ternyata dia belum ada pembukaan, atau bahkan ketika dia sudah kontraksinya sudah mulai intens, dia sampai rumah sakit pembukaannya masih pembukaan 1 cm atau 2 cm, dan akhirnya si ibu hamil ini disuruh pulang lagi ke rumah. Nah, maka dari itu kita perlu tahu nih kapan yang tepat menuju ke rumah sakit. Sebelum kita masuk ke sana, kita perlu tahu dengan tubuh kita. Kita perlu tahu kondisi tubuh kita, kondisi janin yang ada di dalam kandungan kita. Pastikan tubuh kita sehat, kondisi badan kita sehat, adik bayi sehat, gerakannya aktif, lalu ketubannya utuh, dan kita perlu tahu jarak dari rumah menuju ke rumah sakit itu berapa lamanya untuk mengetahui kapan harus kita pergi ke rumah sakit. Kalau misalnya saya ditanya, Mbak, kapan sih sebenarnya waktu ke rumah sakit? Saya pasti menjawab, kalau misalnya kontraksi ibu atau belum mencinta ibu sudah berpola 511 atau 311. Nah, 511 itu apa sih? 511 5 yang pertama artinya setiap 5 menit sekali kontraksi. Jadi setiap 5 menit kontraksi. Hilang lagi kontraksinya, 5 menit kemudian kontraksi. Terus hilang kontraksinya, lalu 5 menit kemudian kontraksi. Lalu hilang, 5 menit lagi kontraksi. Nah, itu 5 yang pertama ya. Lalu satu yang selanjutnya adalah durasinya adalah 1 menit. Jadi ketika kita merasakan kontraksi tersebut, lamanya itu adalah 1 menit atau 60 detik, bahkan lebih ya, ada yang 60 detik, ada yang lebih dari 60 detik. Jadi ini sebenarnya bisa juga tugas dari pendamping persalinan, makanya butuh support system yang baik. Misalnya nih, ibunya lagi ngerasa kenceng, wah aku kenceng nih, alhamdulillah ya Allah, aku telah merasakan gelombang cinta. Terus suaminya lihat sambil megang perutnya, lalu stopwatch, wah ini durasinya berapa ya lamanya kencengnya ini. Nah, kalau misalnya kencengnya ada 1 menit bahkan lebih dan polanya seperti itu, berarti bisa 1 menit bahkan lebih, itu bisa menjadi salah satu tanda kontraksi asli. Nah, satu yang selanjutnya adalah dia polanya selama 1 jam. Jadi selama 1 jam polanya seperti itu terus. Nah, itu bisa menjadi ciri-ciri dari kontraksi asli. Nah, jadi 511 ini kita bisa bersiap-siap menuju ke rumah sakit gitu ya. Jadi lihat juga jarak antara rumah dan rumah sakit, diskusikan dengan keluarga, atau kita juga bisa menggunakan dengan pola yang lebih intens lagi, yaitu 311. Setiap 3 menit sekali kontraksi, dan satunya itu durasinya 1 menit bahkan lebih, dan polanya selama 1 jam. Jadi 3
pertamanya 3 menit, satunya durasi selama 1 menit, dan satu yang terakhir adalah dia berlangsung selama 1 jam. Nah ini bisa lebih intens lagi. Jadi selama 3 menit, jadi ketika kita kontraksi hilang, 3 menit kemudian kontraksi hilang lagi, terus 3 menit kemudian kontraksi hilang lagi. Nah ketika kontraksi itu kita lihat durasinya 60 detik, bahkan bisa sampai 80 detik, 85 detik, bahkan 90 detik gitu ya, bisa lama kontraksinya. Nah kalau misalnya polanya itu selama 1 jam, bisa jadi itu adalah kontraksi asli, kontraksi intens, dan ketika kita sampai rumah sakit insya Allah pembukaan di atas 4 cm gitu ya. Jadi mau memakai 511 atau 311 sesuaikan dengan kondisi tubuh, sesuaikan dengan jarak ke rumah sakit, dan silakan boleh diskusi dengan keluarga. Karena ketika kita sampai di rumah sakit sudah pembukaannya banyak, kita akan lebih tenang, lebih rileks. Kadang-kadang ada ibu yang ketika sampai rumah sakit itu malah konsentrasinya buyar. Dia berhadapan dengan lingkungan yang tidak biasa, kurang nyaman, mungkin akhirnya dia panik, khawatir. Nah ini juga bisa menyebabkan pembukaannya lambat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita di rumah dulu dengan keadaan yang familiar, nyaman, tenang, relax, dan atur nafasnya, kita tahu kuncinya kapan kita harus ke rumah sakit, dan insya Allah kita akan lebih tenang, tingkat stresnya juga akan lebih rendah, kita akan happy, kita nggak panik, dan akhirnya pembukaan juga berlangsung cepat seperti itu. Oh iya, satu lagi, kadang ada yang tanya juga, Mbak, flek merupakan tanda pasti persalinan atau bukan? Nah, saya jawab ya, ketika keluar lendir darah atau flek itu bukan merupakan tanda pasti persalinan. Jadi, tanda pasti persalinan adalah kontraksi atau gelombang cinta yang menyebabkan proses persalinan atau yang menyebabkan proses pembukaan. Jadi, pembukaan ada karena adanya kontraksi yang intens. Nah, ketika kontraksi yang intens itu bisa disertai dengan flek atau lendir darah. Jadi lendir darah adalah salah satu tanda persalinan, tapi bukan merupakan tanda pasti bahwa kita itu telah terjadi pembukaan. Karena aku dulu waktu di rumah sakit pernah kedapatan ya klien, dia mengatakan bahwa kencang-kencang itu klien saya ada di rumah sakit, dia belum paham tentang nafas, jadi sehingga ketika dia sudah merasakan kencang-kencang dia langsung ke rumah sakit, dan dia nggak ada lendir darah, maksudnya belum ada lendir darah, dan ketika tapi kontraksinya dia sudah mulai mau memasuki intens ya, walaupun belum intens itu udah sering gitu kontraksinya. Terus waktu itu aku PT dan ternyata dia buka 1 cm. Nah, pembukaan 1 cm dia ciri-cirinya nggak ada lendir darah gitu. Nah itu juga bisa terjadi gitu. Jadi ketika belum ada lendir darah bisa jadi ya telah terjadi pembukaan. Dan kalau misalnya sudah ada lendir darah bisa juga terjadi sudah pembukaan gitu. Jadi tanda pasti persalinan adalah kontraksi yang intens yang menyebabkan pembukaan seperti itu. Nah, semoga video ini bermanfaat dan kita dapat lebih tahu kapan harus ke rumah sakit. Karena ketika kita tahu kapan kita harus ke rumah sakit, kita akan lebih tenang dan kita sudah tahu kuncinya. Kita bisa lebih rileks dan kita bisa mendiskusikan dengan suami, istri, atau kita juga bisa mendiskusikan berplan ini kepada tenaga kesehatan